Oke, pembelajaran kita selanjutnya adalah mata pelajaran SBTP tema 2, subtema 2. Ya, bukan subtema 1, maaf. Misalah. Oke, baik. Properti dalam tari. Properti tari merupakan segala kelengkapan dan peralatan yang digunakan ketika pertunjukan tari. Nah, ada fungsi properti. Yang pertama, fungsinya adalah menyampaikan ide dan makna gerakan dalam tariannya agar mudah dipahami penonton, ya. Kemudian, fungsi selanjutnya pelengkap busana tari, ya. Kemudian membantu menghidupkan karakter tokoh. Dan terakhir, memberi nilai tambah keindahan dalam tarian. Nah, contoh properti tari dalam bentuk senjata seperti pedang, keris, tombak, rencong, serta busur dan anak panah. Jenis lainnya ada topeng, piring, topi, tongkat, lilin, dan ada juga payung, ya. Nah, selanjutnya, tidak semua tarian memiliki properti tari. Properti tari ada yang dijadikan menjadi nama tarian, seperti tari payung, tari lilin, dan tari kipas, ya. Jadi seperti tari payung, mereka menari yang menggunakan payung, ya. Tari lilin juga seperti itu, mereka menggunakan lilin. Begitu juga dengan tari kipas. Namun ada tarian yang menggunakan properti, tetapi propertinya tidak dijadikan sebagai nama tariannya, seperti tari merak menggunakan selendang sebagai properti. Tari selimpi dari Yogyakarta atau Surakarta menggunakan kipas, keris, atau properti lain. Setiap tarian memiliki kekhasan dan keunikan masing-masing. Salah satunya tarian yang berasal dari Aceh. Tarian Aceh sangat unik karena pada umumnya tidak diiringi dengan alat musik, melainkan mereka mengiringi tariannya hanya dengan petikan jari. Tarian Aceh sangat unik karena pada umumnya tidak diiringi dengan alat musik, melainkan mereka mengiringi tariannya hanya dengan petikan jari, tepuk tangan, hentakan kaki, ataupun dengan iringan syair yang dinyanyikan oleh salah satu peserta. Semakin cepat iringan, semakin cepat pula lah gerakan tarian penarinya. Selain keunikan ini, tarian Aceh sangat khas dengan tarian berkelompok. Berikut ini adalah beberapa tarian dan properti yang digunakan. Pertama itu tari gong, ya, ada namanya tari gong. Tari ini berasal dari Dayak, Kalimantan Timur. Propertinya gong. Dibawakan oleh seorang perempuan cantik yang menari di atas gong dan diiringi gong sebagai musik. Kemudian ada tari lilin. Ini dari Sumatera Barat, ya. Nah, menggunakan lilin sebagai properti dan diiringi oleh musik tradisional Sumatera Barat. Penari memegang lilin dan yang menyala di dalam piring kecil, melakukan gerakan dengan lihai, ya. Nah, selanjutnya tari kipas, atau ini dari Goa, Sulawesi Selatan, ya. Ini menggunakan kipas sebagai properti. Sering juga disebut dengan tari kipas pakarena. Nah, pakarena artinya main, ya. Nah, merupakan tradisi yang tetap dijaga sampai sekarang. Nah, kemudian di sini ada tari payung, ya. Ini dari Sumatera Barat. Properti yang digunakan adalah payung, dilakukan oleh pasangan muda-mudi. Pada tarian ini, payung dilambangkan sebagai penyatuan tujuan di antara dua manusia yang saling mencintai. Payung dipegang penari pria sebagai simbol perlindungan terhadap wanita. Nah, selanjutnya ada tari rangkuk ayak dari Jambi, ya. Ini menggunakan properti rebana, ya. Nah, rebana ini yang dipukul dia, ya, alat musik yang dipukul.
Nah, tari ini menunjukkan kebahagiaan masyarakat ketika menyambut kedatangan raja atau pembesar-pembesar. Nah, selanjutnya ada tari piring. Ini dari Sumatera Barat, ya. Ini tari menggunakan piring sebagai properti. Tarian ini awalnya dibuat sebagai tradisi untuk mengucap syukur atas panen yang melimpah. Nah, selanjutnya ada tari klono. Ini dari Yogyakarta. Ini menggunakan topeng sebagai properti. Tarian ini menggambarkan kerinduan hati seorang raja akan kehadiran seorang putri. Ada lagi tari saman. Ini dari Aceh, ya. Ini menggunakan rebana sebagai properti. Tarian ini dipertunjukkan sebagai tarian menyambut tamu dalam suatu acara besar, dan biasanya diiringi dengan menyanyikan syair berisi ucapan syukur dan beberapa nasihat. Selanjutnya ada tari kuda lumping. Ini dari Aceh juga, ya. Ini menggunakan kuda lumping dan selendang sebagai properti. Tarian ini sangat khas dengan ritual mistis. Selanjutnya ada tari legong. Ini dari Bali, ya. Nah, menggunakan selendang sebagai properti. Tarian ini biasanya dilakukan sebagai tari penyambutan tamu. Unsur-unsur yang harus dipersiapkan untuk peragaan tari. Yang pertama, kita harus persiapkan gerak tarinya bagaimana, ya. Nah, kemudian propertinya, kemudian musik pengiringnya, kostumnya, dan tata panggungnya, ya. Nah, jadi ini mempengaruhi keindahan apa? Keindahan tari, ya. Nah, baik. Perhatikan ragam gerak tari berikut. Yang pertama, posisi awal tangan kanan memegang payung dan tangan kiri di pinggang, ya. Hitungan 1 dan 3 payung diayun ke kiri, sedangkan pada hitungan 2 dan 4 payung diayun ke kanan. Hitungan 1, 2, 3 dan 4 kaki melangkah maju. Hitungan 5, 6, 7 dan 8 kaki melangkah mundur. Kemudian gerakan yang kedua, ya. Nah, tangan kiri memegang payung, tangan kanan di pinggang, ya. Nah, hitungan 1 dan 3 payung diayun ke kiri. Hitungan 2 dan 4 payung diayun ke kanan. Hitungan 1, 2, 3 dan 4 melangkah maju membentuk lingkaran. Selanjutnya, payung diletakkan di lantai, tangan direntangkan ke samping. Hitungan 1 dan 3 tangan diayun ke bawah. Hitungan 2 dan 4 tangan diayun ke samping. Hitungan 1, 2, 3 dan 4 kaki melangkah maju membentuk lingkaran. Kemudian tangan kembali ke pinggang. Tangan kanan kembali memegang payung dan tangan kiri di pinggang. Hitunglah 1 dan 3 payung diayun ke kiri. Hitungan 2 dan 4 payung diayun ke kanan. Hitungan 1, 2, 3 dan 4 kaki melangkah ke depan, terus berjalan keluar pentas. Oke. Tugas kalian, latihlah gerakan tari payung di atas, ya. Kemudian praktekkan dalam bentuk video. Nah, ini harus kalian bikin, ya. Kalian peragakan, kemudian kalian videokan, ya. Kumpulkan di awal September. Jadi pelajari dari sekarang, kemudian nanti di awal September kalian harus apa? Harus kirim video ini sama Miss, ya. Ini sebagai nilai praktek SBDP kalian. Baik. Sebagai latihan kamu hari ini, kerjakan LKS tema 2 subtema 2 halaman 63 bagian A dan bagian B, ya. Bagian A dan bagian B. Oke. Catatan kalian hari ini, catatlah beberapa tarian, ya, nama tarian dan properti yang digunakan. Catat itu tari gong, tari lilin, tari kipas, tari payung, tari rangguk ayak, tari piring, tari klono, itu tari saman, tari kuda lumping, tari legong, ya. Ada 10 tari. Singkat-singkatnya itu, Nak, ya. Itu dicatat, kalian catat di buku SBDP kalian, ya.
dan kerjakan tugas yang udah Miss kasih. Hari ini tugas kalian harus kerjakan LKS ya, LKS dari buku tema 2 subtema 2 halaman 63 bagian A dan bagian B. Kemudian ada lagi tugas tari ya, tugas tari bukan hari ini ya, tapi mulailah kalian latih hari ini, dan nanti di awal September kalian kirim videonya sama Miss ya. Oke, ini pembelajaran SBDP kita hari ini. Selamat belajar, selamat mencatat ya. Tuhan memberkati.